Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keterampilan terisolasi, terpisah dari mengajar keseluruhan, cukup 3 video itu saja. Tolong dilengkapi yang belum ya. Yang belum dilengkapi. Nah, minggu depan kita diminta mengupload video full teaching atau terintegrasi. Nah, terintegrasi itu adalah keterampilan mengajar mulai dari kegiatan membuka, kegiatan pendahuluan atau yang kita sebut keterampilan membuka. Kemudian ada kegiatan inti nanti fleksibel tergantung metode, model, strategi yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan, kemudian kegiatan penutup. Terdengar suara saya semua? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar? Pak. Oke. Dengar, Pak. Nah, untuk persiapan untuk besok kita tidak videonya diupload tidak tiap pertemuan lagi. Minggu besok itu semuanya diupload, tetapi minggu satu lagi kita mendiskusikan video itu, kita tampilkan, kemudian kita diskusikan. Atau gimana bagus caranya ini? Atau diupload sajalah. Minggu besok diupload video terintegrasi. Minggu satu lagi kita tidak mengupload, kita men-feedback video-video itu, beberapa video. Atau kita dibagi kelompok nak kemarin? Ada dibagi kelompoknya? Enggak, Pak. Enggak ada ya? Cuman pembagian mata pelajaran Mata aja, pelajaran. Pak. Oh. Baik, berarti minggu besok diupload saja dulu. Nanti kita bagi, kita bahas nanti video yang tampil terintegrasi. Kita coba putarkan lalu kita diskusikan. Gitu. Nah, untuk terintegrasi kita tambah sedikit pemahaman tentang keterampilan yang lain ini. Mohon diperhatikan. Yang belum kita bahas adalah beberapa keterampilan yang belum kita bahas. Ini variasi, keterampilan variasi. Ngajar itu harus mampu, harus bisa guru membuat variasi-variasi. Kalau di mobil itu, mobil yang bagus itu biasanya dibawa ke bengkel, dikasih variasi. Pernah dengar variasi? Apa itu variasi? Kalau mobil tuh dikasih kayak gambar-gambar atau dikasih kayak gitu loh, Pak. Variasi. Ya. Kalau mengajar harus variasi, tidak boleh monoton. Variasi lawannya monoton. Umpamanya suaranya itu saja. Tidak ada naik, tidak ada turun, tidak ada menengah, itu tidak variasi namanya. Kapan guru variasi mengajar? Dia menyesuaikan dengan kondisi, kadangkala suaranya keras, kadangkala suaranya lunak, kadangkala suaranya menengah. Kayak itu. Itu ada variasi namanya itu.
Nah, jadi mengajar itu tidak boleh monoton. Dari membuka sampai menutup, gayanya begitu saja. Pertanyaannya, apa saja yang harus kita variasikan? Nah, itu pertanyaannya. Pertama, di sini ada suara ya. Suara. Suaranya harus variasi untuk menambah tekanan ekspresi. Umpamanya mengajar, lalu mengajar Al-Quran hadis. Nah, pembelajaran tentang makhraj. Lalu harus tekanan suara, makhrajnya harus jelas, keras, jelas, tepat. Atau tekanan suaranya apa namanya? Lunak ya, rendah. Ini variasi volumenya. Variasi volume kadang tinggi, kadang rendah. Nur Rahmi. Ya, Pak. Apa mata yang RPP-nya apa kemarin? Tentang SKI, Pak. SKI. SKI. SKI itu temanya apa? Temanya perjuangan Rasulullah dalam melakukan perubahan. Nah, itu kan ada itu yang perlu, ada suara kita tinggi, ada kadang suaranya rendah ya. Ya, Kalau Pak. terkait dengan hal-hal yang tidak substansi, yang sifatnya pendukung, itu suara kita biasa saja. Tapi mungkin dalam hal tentang penguatan sesuatu, kadang suara besar, kecil, keras, halus ya. Intinya apa? Suaranya harus kadang keras, kadang lunak ya. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, perhatian gerakan badan kita. Mengajar itu gerakan badannya jangan berdiri kayak patung aja di depan kelas. Nanti kalau tatap muka ya, harus bergerak kita sedikit. Bisa ke depan, ke belakang ya. Gerak badan itu maksudnya tidak boleh kaku, harus bergerak. Tangan, mimik wajah juga ya. Mimik wajah kita harus berubah-ubah, kadang happy, senang. Kalau kita mau menekankan wajahnya harus, karena guru itu dari wajahnya dilihat itu. Ini wajah Anda saya lihat ini ada yang suram, ada yang happy, ada yang sedih, banyak habis pulsanya, jaringannya yang tidak lancar, nampak nih wajahnya. Guru harus bervariasi wajahnya. Memang boleh kita umpamanya memarahi anak dengan wajah saja, dengan wajah yang agak seram untuk memberi penekanan boleh. Tapi jangan muram saja muka dari awal masuk kelas sampai akhir. Ya, jadi gerak badan, tangan, mimik wajah ya. Setelah interaksi guru dan murid. Interaksi kita itu jangan guru ke murid bisa. Guru ke kelompok boleh, bisa juga. Itu variasi namanya itu. Kelompok dengan kelompok yang lain, kalau kooperatif kita kan ada kelompok dengan kelompok itu. Silakan kelompok A bertanya, kelompok B menjawab. Itu interaksinya antar kelompok namanya. Atau murid dengan murid, si A bertanya, si B menjawab. Itu antar murid namanya. Jadi interaksi itu tidak boleh monoton. Kita ngomong, siswa mendengar, itu monoton namanya. Variasi kontak pandang. Harus pandangannya menerawang ke seluruh siswa kita. Jangan hanya ke satu siswa saja. Si A, si B, si C pandangannya harus lihat. Ya. Oke. Variasi posisi tempat guru. Kadang-kadang kita di depan, kadang kita jalan ke belakang, kadang kita berjalan ke kiri, ke samping, ke dekat pintu, ke dekat jendela. Itu variasi juga.
Variasi metode dan media ini yang paling penting ini. Variasi metode dan media. Ya, apa metode kita, apa media kita harus bervariasi. Oleh sebab itu untuk tampil besok siapkan medianya. Apa medianya? Slide. Nah, harus pakai slide. Bisa pakai slide? Bisa buat slide? Nah, dibuat slide-nya bagus-bagus. Pakai gambar, lalu karena kita Zoom ya, lewat Zoom saja boleh. Kalau Anda pakai ada siswanya, berhadapan dengan siswa, tergantung kondisi Anda lah. Metodenya harus banyak, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, macam-macam ini. Media juga begitu. Ya. Nah itu tentang variasi. Intinya apa? Mengajar harus variasi suaranya, perhatiannya juga bervariasi, interaksinya bervariasi, kontak pandangnya harus bervariasi, tempat duduknya, posisi gurunya harus variasi, metode dan medianya harus bervariasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Mengenai yang video untuk minggu depan itu maksud nanti dibagi kelompok tuh gimana, Pak? Nanti minggu depan diserahkan saja videonya semua dulu. Nanti kita bahas mata pelajarannya kan udah berkelompok kan? Mata pelajarannya berbeda-beda, Pak. Dibagi satu kelas, Pak. Maksud saya bagi kelompok itu biasanya begini. Pokoknya tampil 3 orang kelompok 1, nanti kelompok lain memberi feedback, membahas video yang 3 itu. Jadi Anda mengasih video besok itu untuk tampil 3 kali pertemuan, gitu maksud Bapak. Oh iya Pak. Atau 2 kali pertemuan lah. Minggu besok separuh, minggu satu lagi separuh. Minggu besok itu videonya tetap diupload semua masing-masing, tetapi minggu besoknya, besok itu kita bahas satu kelompok dulu separuh, separuhnya lagi minggu depan. Jadi tidak tiap hari, tiap pertemuan lagi upload, sekali 2 pertemuan upload videonya lagi. Itu maksud. Nah, coba dibagi saja, nanti bagi 2 saja kelompoknya. Kalau bagi 3 terlalu lama juga, nanti Anda kan kita harus banyak membuat video praktek. 2 kelompok sajalah. Nah, 2 kelompok itu dengan mata pelajaran yang sama, Pak? Tidak mesti, tetap videonya masing-masing. Tetap video Anda masing-masing. Di videonya masing-masing, cuman kita feedback besok, kita coba tampilkan beberapa video atau diupload di apa, saya uploadkan nanti di materi. Nanti masing-masing kelompok penanggap memberi tanggapan dan masukan, nanti dikomentari oleh, atau feedback lah. Pak, video si A begini Pak, kata si B kan. Kata si C, Pak, video si A begini, ini yang kurang, ini yang kurang, ini yang kurang. Nah, itu perlu itu. Itu. Kemudian selain penguatan harus, selain variasi ada penguatan. Bedanya kalau variasi kita memberikan ragam ya, variasi itu ragam suara. Tapi kalau penguatan, seorang guru harus memberikan penguatan terhadap materi-materi pokok sesuai KIKD. Ya, contohnya tentang sejarah Nabi. Apa tadi sejarah Nabi tentang hijrah? Apa yang kita perkuat penguatan di situ? Proses hijrahnya, latar belakang hijrahnya, kemudian apa ayat yang menyuruh hijrah. Nah, lalu di situ nanti kita perkuat melalui suara. Nah, ini yang pertama melalui verbal, yang kedua non verbal. Jadi ada penguatan-penguatan. Seperti Bapak katakan tadi,
Ini kan sifatnya Bapak akan memberi penguatan. Materinya kan harus dibaca dulu buku mikro ini. Ini Bapak kasih penguatan indikator-indikatornya saja. Ini sifatnya penguatan saja. Karena materinya kan sudah ada. Mengucapkan kata-kata positif seperti bagus. Bagus nak video apanya? Oh tugasnya. Nah, itu sudah penguatan itu. Oh benar, tepat sekali, pintar kamu nak. Nah, itu penguatan itu ya. Atau pada saat siswa memberikan jawaban atau pertanyaan, oh pertanyaannya bagus, jawabannya bagus, nah, itu verbal namanya itu. Ada penguatan nonverbal seperti gerak-gerik kita, mimik, mendekati. Nah ini gerak-gerik kita, senyum kita kepada anak kita dekati dia, kita sentuh dia, kita tepuk tangannya, kemudian kita kalau habis Zoom-nya tolong dibuat Zoom gratis satu Fitri ya. Fitri. Bisa Fitri? Bisa buat Zoom gratis? Nggak bisa, Pak. Mungkin yang lain bisa, Pak. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Nah, di setelah ini habis Zoom ini ditambah Zoom karena Bapak mau jelaskan semua keterampilan tadi dulu, minggu besok tinggal praktek integrasi ya. Ya. Kalau enggak cukup nanti. Cara kedua, cara penguatan itu pemberian penguatan dengan segera atau ada variasi dengan penggunaan. Nah, ini segera ya. Kalau anak itu bertanya tentang suatu pertanyaannya sangat bagus, kasih penguatan. Bagus pertanyaanmu, nak. Oh. Kalau jawaban anak bagus, kasih jawaban bagus. Kalau dia menyampaikan pendapat, memberikan solusi kepada teman, betul solusi teman kamu tadi. Nah, kayak gitu. Jadi itu harus dilakukan guru dalam mengajar supaya anak termotivasi.